Bang, udah lihat Speed di WWE belum? Bang Eno, bahas Speed Royal Rumble. Bang, tolong bahas Speed di WWE. Itu real nggak sih? Menurut aku sih real ya, soalnya nggak ada persiapan gitu. Everything on WWE is real. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama ISO Speed di Royal Rumble WWE? Ya. Tadinya gue nggak mau bikin video ini sama sekali, karena ya kayaknya udah pada tahu dan pada ngerti. Dan jujur gue udah nggak ngikutin sebegitunya WWE, WWE. Dulu waktu kecil gue nggak boleh nonton. Gue nggak dikasih nonton. Orang tua gue bener-bener ngelarang gue nonton SmackDown. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi di SmackDown. Gue cuma tahu ada The Rock. Terus gue curi-curi waktu kadang-kadang kalau orang tua gue lagi nggak di rumah untuk nonton. Terus nggak nonton sampai selesai, pasti gue matiin duluan karena takut orang tua gue pulang. Terus pas gue gede gue balas dendam. Gue nontonin tuh Raw, WWE, bahkan ada NXT ya kalau nggak salah ya. Terus ada ECW gue tontonin, nah itu gue ngikutin banget tuh. Jadi Attitude Era gue nge-skip. Terus era DFU-nya John Cena gue ikutin banget. Jadi John Cena DX itu gue favoritin banget kalau mereka lagi berantem lawan McMahon dan lain-lain. Dan setelah itu gue kurang lagi bisa ngikutin karena susah aksesnya. Dan ya gue tahu masih ada sekarang. Dan ISO Speed ikutan WWE dan akhirnya dia masuk. Dan yang mengejutkan adalah ISO Speed itu tiba-tiba langsung masuk Royal Rumble. Jadi salah satu peserta. Kok bisa begitu? Jadi ceritanya si ISO Speed ini tuh emang diundang sama Triple H yang sekarang gantiin McMahon. Nah, Triple H ini lore-nya itu ya, lore fiksinya. Oh enggak, ini nggak fiksi, ini real ya. Itu berusaha untuk men-take over seluruh WWE dari McMahon dan berhasil. Karena dulunya dia pegulat dan dia tuh punya beef sama McMahon yang panjang banget sampai berhasil nikahin anaknya. Ini real ya, nggak ada scripted nih. Makanya sekarang yang megang WWE itu si Triple H. Ini buat para pencinta WWE ya, tolong koreksi gue ya kalau ada salah-salah ngomong dan salah-salah nama nih ya, udah lama ngikutin, sorry banget. Dan beneran Speed ini beneran diundang langsung sama Triple H. Yo. What's up, Speed? Well, I'm out in San Antonio, Texas, getting ready for Saturday night's main event tonight. But I wanted to take a minute. I want to give you a call. I want to see if you want to come out to the Rumble next week. Dan ternyata yang diundang itu bukan cuman Speed, tapi Casey Natt juga untuk ikutin Royal Rumble atau festival-festival atau tontonan-tontonan WWE lainnya. Tapi mereka di sana itu diperuntukkan untuk live streaming aja, untuk ngonten aja, untuk ya jadi kayak penonton gitu. Sampai tiba-tiba ada sebuah hal di luar dugaan. Ini unexpected dan unscripted. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Royal Rumble itu tuh kayak gue pengen ngejelasin kayak PUBG atau Free Fire, tapi nggak tepat juga gitu. Jadi gini, Royal Rumble itu intinya lu mesti menjadi orang yang bertahan di ring sendirian. Dan cara lu bertahan adalah dengan ngebuangin atau ngelemparin orang-orang keluar ring. Sekali orang keluar ring dalam keadaan celaka, ketempel, keinjek atau apapun itu, ya lu kalah. Jadi gimana caranya lu lempar orang keluar ring. Dan begitu juga orang akan melakukan hal yang sama kepada diri lu. Jadi bertahanlah. Tapi ini nggak semua orang langsung ditumpuk di ring. Kalau nggak ringnya roboh. Bayangin kalau misalnya ring isinya Mark Henry semua sama Big Show. Pernah deh kayaknya. Kuat juga touring WWE ya. Jadi munculnya satu-satu dulu sampai beberapa menit berikutnya. Setiap 5 menit kalau nggak salah itu akan ada pegulat baru yang masuk. Ada superstar baru yang masuk yang akan berusaha ngalahin lo atau menu-menuhin ring. Gue lupa ada berapa ya. Probably 20-30 gitu lah kalau nggak salah. Jadi ya itulah yang terjadi. Tapi tiba-tiba tanpa disadari, tanpa diduga-duga, tanpa di-scripted, tanpa disengaja, ada salah satu superstar namanya Akita. Itu tuh kayak kena assault di luar ring. Jadi dia terkapar dan dia langsung dibawa ke ruang VIP-nya Triple H dan sepertinya dia tidak bisa melanjutkan permainan. ISO Speed kebetulan lagi di situ dan lagi live streaming. Terus tiba-tiba Triple H bilang, "Speed, lu masuk ke sana." Dan Speed tanpa persiapan, tanpa latihan, tanpa arahan, tanpa guidance, langsung masuk aja. Terus tiba-tiba kayak fotonya udah siap, lagunya udah ada, terus deskripsi namanya juga udah lengkap gitu kan. Ini nih menandakan kalau tim di belakang layar tuh siap banget gitu, tanpa harus pusing-pusing, mereka langsung cepet gitu. Mereka bertindak cepat gitu sama sesuatu yang unscripted, yang tidak direncanakan seperti ini. Ini keren banget di tim WWE di belakang nih. Ya udah, dia Speed masuk ke ring dan akhirnya bisa mengeliminasi beberapa orang sampai akhirnya dia keasikan selebrasi dan backflip sampai akhirnya dia harus dihantam abis-abisan sama Breaker. Dan akhirnya Speed nggak hanya tereliminasi, tapi dia dapat double combo super supreme ya. Udah dilempar sama Breaker, ditangkep, dilempar lagi ke meja komentator. Mampuslah Speed, bahkan sampai Speed di ruang belakang itu ketemu sama Logan Paul, dia langsung kelihatan kayak lagi cedera. Are you actually good?
Dan bahkan Speed juga ngupload foto di mana dia sepertinya hancur badannya dan lain-lain sampai harus diperban ya. Ini bener-bener kacau balau ya. Ini menandakan bahwa lu mesti profesional, lu mesti hati-hati, dan banyak orang mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk WWE, dan ini nggak untuk bocil-bocil mainin waktu kecil ya. Fun fact, orang ini mainin WWE dulu waktu kecil. Sampai kejedot, sampai kecentlak kayak tangan gue dulu. Jangan, do not try this at home. Jadi itu kesimpulannya. Buat yang belum tahu, semua yang di WWE itu unscripted, nggak ada yang bohong, nggak ada yang direncanakan, nggak ada yang di apa ya istilahnya kayak stage match itu apa udah staged gitu, udah apa sih namanya rig match atau udah di fix match, nggak ada. Di WWE itu semuanya real, semuanya itu harus apa ya terjadi begitu aja. Dan iya makanya kalian tuh jangan mau gitu ditipu sama propaganda-propaganda yang bilang kalau wah WWE itu scripted, bohongan segala macam, nggak ada ya. Kalau kalian lihat kok Speed gitu bang abis apa jatuh-jatuhin orang malah selebrasi bukannya jatuhin si Breaker bang, ah itu lu nggak paham, itu namanya mind games, tau gak lu? Itu namanya mind games. Dia tuh lagi arrest dominance gitu loh, lagi bilang oh gua yang berkuasa. Dia tuh pengen ngetown si Breaker gitu. Nah cuman di sini Breaker tuh kebetulan kayak apa udah lebih profesional daripada Speed. Udah tahu wah gua nggak bisa nih lama-lama, nih orang mesti gua eliminasi sebelum dia berhasil arrest dominance gitu bro. Lu nggak paham nih, kayak lagi Kamehameha cuman jangan sampai selesai langsung digeplak gitu. Terus yang tadi tuh tiba-tiba ada apa foto Speed keluar, lagunya udah siap dan segala macam. Terus udah ada apa keterangan-keterangan tentang Speed itu karena mereka yang kerja di balik layar bagus kerjanya bro. Dan ini semua karena kecelakaan, karena sesuatu yang tidak terduga. Tiba-tiba akhirnya di assault gitu kan di luar ring. Ini kan nggak boleh gitu kan. Terus nggak ada rencana gitu, nggak ada persiapan. Terus Triple H sebagai CEO ya harus sebagai chairman harus bertindak dong, harus ambil keputusan dong. Jadi ya ini unscripted, semuanya ini apa terjadi begitu saja lah di WWE. Mantap. Fun fact, ini yang gue suka banget sebenarnya daripada Speed yang main WWE adalah ketika Speed ketemu John Cena itu kurang ajar sumpah ini kurang ajar banget sih Speed ketemu John Cena, sumpah sebel banget gue. Buat kalian yang tadi ngelihat ya itu ya gambar ya, itu tadi kan Speed gak ada siapa-siapa gitu ya, terus kosong gitu ruangan ya, nggak ada siapapun gitu di situ. Terus tiba-tiba dia ketakutan gitu, ngapain gitu kan, kurang ajar ngeganggu orang-orang yang lagi kerja di situ gitu kan. Udah tahu John Cena nggak ada di situ, jadi ngapain dia ke situ kan, ganggu aja gitu. Terus tiba-tiba kayak ngerusuh gitu, itu disrespectful banget sih menurut gua. Speed nggak boleh kayak gitu ya harusnya ya. Kira-kira menurut kalian kenapa ya Speed di ruangan tadi tuh kayak tiba-tiba kaget gitu loh, kayak tiba-tiba mental gitu. Kira-kira ada apa ya? Padahal kosong aja gitu ruangan, aneh banget Speed. Oh buat kalian yang bilang ini pertama kalinya Speed, nggak, Speed sebenarnya udah pernah waktu itu juga sempat di RKO sama Randy Orton di tahun sebelumnya kalau nggak salah. Dan Speed pakai botol Prime pada saat itu buat promoin si Prime. Di akhir gue mau apresiasi WWE yang akhirnya lebih terbuka untuk ngundang konten kreator, streamer atau influencer ke acara-acaranya. Karena beberapa kali gue ngeliat mereka tuh ngundang sosok Hollywood itu kurang works. Tapi bisa jadi bukan karena sosok Hollywoodnya gitu loh, tapi lebih kepada bagaimana mereka didatangkannya gitu. Nggak ada jerninya, tahu-tahu ada aja gitu. Sedangkan di Speed kalian lihat diundang, dikasih tahu gitu loh, ada di live streamnya Speed, terus tiba-tiba ada kehadiran Speednya juga di situ dan juga bisa main di situ. Itu menurut gue jauh lebih imersif dibandingkan ngundang artis yang in a way dan mungkin udah jadi rahasia umum, mereka tuh nggak bisa aneh-aneh dan macem-macem. Sedangkan streamer dan influencer menurut gue banyak banget opportunity gitu untuk dianeh-anehin. Jadi menurut kalian apakah WWE fake atau enggak? Coba kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan seberapa real gulat WWE sebenarnya, kalian bisa support gue dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobeding pamit undur diri, dan untuk kita semua, if you smell, era itu doang yang gue tahu, sialan. Correct me if I'm wrong ya kalau misalnya tadi ada yang salah-salah buat para penggemar WWE yang masih ikutin.